Banyak sekali perda-perda yang diproduksi, dibuat, dirancang, digagas yang ternyata hanya sekedar sebuah formalitas dari peran tugas legislatifnya DPRD, tapi tidak mencoba melakukan evaluasi. Mengakui nggak Bapak nih, keduanya nih, bahwa memang dari fungsi itu ternyata tidak berjalan maksimal? Ya, kalau begitu masih pantas nggak ya wakil rakyat itu kita sebut sebagai wakil rakyat beneran gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dalam podcast Radar Banjarmasin paling paham soal Banua. Baik pemirsa podcast, sudah cukup lama kita nggak bikin konten dan hari ini saya mengundang perwakilan dari DPRD Kota Banjarbaru. Saya spesial mengundang Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Pak Tarmidi, yang hari ini didampingi bersama dengan Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Banjarbaru Pak Ansari ya, Nurholis Ansari. Baik, apa kabar Pak Tarmidi? Pak Ansari? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, sehat selalu. Ya, senang sekali saya ketemu dengan para wakil rakyat ini karena sekaligus saya juga bisa menyampaikan aspirasi saya. Wah, sesuai dengan konteks kita hari ini, kita siap. mau bicara tentang bagaimana peran DPRD, khususnya DPRD Kota Banjarbaru dalam fungsi legislatornya. Salah satunya adalah melakukan usulan pengajuan usulan raperda ya, rancangan peraturan daerah. Baik, saya mulai dari Pak Tarmidi dulu. Siap. Di 2022 ini ada usulan nggak sih DPRD Banjarbaru untuk membuat rancangan peraturan daerah, dan konteks usulannya itu kepentingannya apa kira-kira? Baik, selamat pagi Pak Toto. Ya, pagi Jadi juga. di tahun 2002 DPRD Kota Banjarbaru melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah itu ada usulan 3 buah raperda. 3 Pak ya? 3 buah. Jadi satu raperda kampung wisata. Oh, kampung Kemudian wisata. yang kedua raperda ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Dan yang ketiga raperda pertanian. Oke. Jadi semua 3 raperda ini sebelum dibahas itu harus masuk ke Bapemperda dulu. Dan usulannya dari mana nih? Ini dari anggota dewannya, komisi, fraksi, atau dari masyarakat, atau menangkap dari reses atau gimana gitu? Ini kebetulan tiap akhir masa sidang kan kawan-kawan melakukan kegiatan reses. Okay. Nah, kegiatan reses dari situ muncullah barangkali dari usulan atau aspirasi masyarakat. Nah, masing-masing anggota dewan ini semua punya hak yang sama untuk melakukan usulan inisiasi raperda. Yeah. Nah, kebetulan yang tahun 2022 ini usulan dari 2 dari anggota, yang 1 dari usulan dari Bapemperda. Oke. Yang 2 itu adalah yang dari anggota adalah ekonomi kreatif, kemudian kampung wisata, dan yang dari Bapemperda pertanian dari Bapemperda. Oke, 3 usulan dari DPRD yang datang dari Dewan, 2 anggota Dewan ya, 1 dari Bapemperda sendiri. Itu bicara tentang ekonomi kreatif, kampung wisata, dan perlindungan lahan pertanian. Urgensinya usulan 3 raperda ini untuk kemudian dibahas apa sih dalam konteks Kota Banjarbaru sendiri kira-kira Pak? Kita melihat bahwa kita lihat saja misalnya kayak ekonomi kreatif. Iya. Jadi sebenarnya memang sudah ada perda terdahulu, yaitu perda UMKM. Perda tahun 2016 kalau nggak salah saya ingat ya, 2016. Tetapi di dalam perda itu masih ada kearifan lokal yang belum terperhatikan oleh pemerintah, yaitu misalnya kayak ekonomi kreatif itu misalnya seperti kerajinan bordir, sasirangan bordir. Nah, itu kan belum tercover. Karena itu juga potensi buat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian kerajinan purun itu juga
itu juga belum tercover di dalam UMKM. Banyak juga ekonomi kreatif yang lain ya yang belum tercover. Sehingga dipandang perlu kiranya pemerintah daerah dalam hal ini DPRD untuk juga memberikan kepastian hukum, membuat payung hukum terkait dengan usaha-usaha mereka. Sehingga malah juga kita juga pinginnya kalau memang UMKM dan ekonomi kreatif ini bisa kita jadikan satu perda saja, kita kawinkan kemudian menjadi satu perda kan tidak masyarakat tidak bingung akhirnya mana yang UMKM mana yang ekonomi kreatif. Yeah. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan kampung wisata di Banjarbaru ini kan juga punya potensi yang sangat luar biasa meskipun kampung itu adalah kampung buatan gitu ya. Misalnya kampung pejabat penjual jamu loktabat, kemudian kampung Iwak yang ada di Mentaos, kemudian kampung Purun yang lokasinya di daerah Cempaka yang mereka kegiatannya membuat purun di atas purun, topi purun dan lain sebagainya. Ini kan tentu juga harus kita ayomi, kita buat payung hukum sehingga mereka ada kepastian, sehingga pemerintah juga melakukan pembinaan dalam ini bisa pelatihan, kemudian juga bisa memberikan modal kepada mereka. Jadi jangan sampai ini dibiarkan yang Banjarbaru punya potensi ini dibiarkan begitu saja, begitu maksudnya. Jadi organisasi kita memandang bahwa DPR perlu bermitra. Mitra kita adalah pemerintah daerah, kita adalah wakil dari mereka, mendorong supaya pemerintah daerah juga merespon terkait dengan apa yang kita usulkan ini, kira-kira begitu ya. Oke, saya coba ke Pak Ansari. Pak Ansari, saya mengutip dari data yang pernah dirilis oleh Kemendagri, banyak perda-perda yang melanggar dan melabrak aturan yang di atasnya. Betul. Itu yang pertama. Kedua, banyak perda-perda yang hanya sekedar duplikasi. Bahkan ada yang copy paste dari perda-perda yang ikuti daerah-daerah lain. Nah, urgensinya 3 perda yang menjadi usulan DPRD Kota Banjarbaru dalam konteks Banjarbaru sesuai dengan visi misinya kepala daerah dan juga mungkin DPRD sendiri kan, lalu muncullah 3 usulan ini. Pertanyaan saya, bicara soal raperda sejauh mana sih kalau tadi bicara tentang konteks payung hukum? Raperda ini kan sebuah produk hukum yang muncul sebagai inisiatif tapi tidak mengatur secara detail dengan teknis ya, dengan juknis dan segala macam. Dan sudah fakta banyak sekali raperda yang muncul yang sudah disahkan itu hanya sekedar menjadi sebuah bentuk produk hukum yang tidak punya kemampuan dan kekuatan hukum. Ini nanti jadi apa nanti kira-kira kalau mau dibikin jadi sebuah perda yang akan diusulkan ini? Iya, jadi ada 3 raperda yang dari teman-teman DPRD diinisiasi untuk menjadi Propemperda, masuk dalam Propemperda 2022. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua, ada ekonomi kreatif, ada kampung wisata, dan ada lahan pertanian berkelanjutan. Ini sudah melalui proses yang panjang. Kita berdebat, kita membedah, dan memang kalau kita melihat era saat ini, kita melihat undang-undang di atasnya. Kalau kita pertama mengacu pada ekonomi kreatif, ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif, ya kan? Ada Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Ada Undang-Undang 11 yang terbaru yang masih hangat, ya kan? 2020 tentang cipta kerja. Nah, oleh karena itu kami mengacu di situ secara teknis, hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut kami coba jabarkan, kami coba detailkan dalam raperda yang nantinya akan kita bahas. Kemudian dalam raperda kampung wisata juga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Kemudian ada Undang-Undang 23 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah, dan ada PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang RPIK nasional. Nah, ini yang menjadi juga acuan kami, sehingga acuan peraturan yang ada di atasnya lebih didetailkan dalam peraturan daerah. Tentu kita belajar dari hal-hal sebelumnya, dari pengalaman sebelumnya, ada hal-hal yang membuat perda ini mandul ataupun tidak efektif, akan kita terus evaluasi. Dan kami berharap dari ketiga buah raperda ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mengacu visi misi kepala daerah sekarang, ya kan, ada RT mandiri, ada urban farming,
Saya pikir ketiga raperda ini sangat tepat ketika ini dibahas, kemudian ditindaklanjuti. Kita bicara ekonomi kreatif, saat ini zaman digitalisasi, semua muncul. Ada konten kreator, ada bisnis digital dan lain sebagainya. Mungkin sebelumnya belum ternaungi di Perda UMKM. Jadi kita juga mengikuti zaman sekarang. Ada kementerian baru kan, Kementerian Ekonomi, Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif. Yang menterinya Pak Sandiaga Uno. Nomenklatur baru. Dan kita melihat di Banjarbaru belum ada SKPD yang secara spesifik menangani masalah ekonomi kreatif. Nah, ini coba kita matangkan dalam pembahasan Perda ini. Kami berharap banyak mendapat input atau pemasukan dari berbagai pihak, baik dari eksekutif, kemudian dari masyarakat, semua dari pegiat ekonomi kreatif, sehingga Perda ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Begitu juga dengan kampung wisata. Kita melihat Banjarbaru sebagai kota jasa. Penghasilannya hanya dari pajak dan retribusi. Banjarbaru tidak memiliki sumber daya alam seperti kabupaten lain. Justru ketika kita melihat seperti itu, kita baca peluang lain. Ada kampung tematik yang selama ini sudah dikembangkan di kota Banjarbaru. Tentunya memiliki keunikan khusus. Nah, inilah kami harapkan dengan adanya Perda ini bisa menaungi semuanya. Menjadi payung hukum, menjadi pemberdayaan untuk masyarakat sekitar, sehingga dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat di Banjarbaru. Begitu juga dengan lahan pertanian. Kita melihat Banjarbaru begitu cepat dalam hal pembangunan, perumahan, perkantoran, dan sebagainya. Tapi kadang kita lupa ada lahan pertanian yang harus kita pertahankan. Untuk apa? Untuk ketahanan pangan di kota Banjarbaru. Nah, ini harapan kami, lahan pertanian ini bisa menjamin, menggaransi agar lahan-lahan tersebut tidak berubah fungsi. Ya, kadang petani ini karena kondisi tergiur dengan bujukan developer dengan mudahnya menjual lahannya. Padahal ini harus dipertahankan, pemerintah harus hadir di sini. Jadi ekonomi kreatif, kampung wisata, dan pertanian ini kami sangat mendukung dari DPRD, dari siapapun. Ketika sudah kita finalisasi di tingkat internal DPRD, maka kita sama-sama berjuang untuk bisa menyelesaikan Perda ini sesuai dengan harapan masyarakat. Seperti itu Pak Toto. Oke. Konkretnya, apa implementasi konkret dari output Perda ini ketika bicara tentang perlindungan hukum, kepastian hukum? Misalnya dengan Perda mengatur apakah mungkin para pelaku ekonomi kreatif bisa mendapatkan bantuan modal tanpa bunga. Kemudian bagi para petani dapat jaminan misalnya bahwa tanah mereka karena tidak memiliki nilai produksi pertanian, tapi akan mendapat subsidi untuk pengembangan pertanian misalnya. Apakah Perda nanti akan bisa mengatur sampai seteknis itu? Ya, saya sangat berharap ke arah sana. Ya kan harapan ya, tapi konkretnya yang saya tanya. Konkretnya di dalam pasal nanti, pembahasan nanti kita mengharapkan ada kemudahan bagi pelaku ekonomi kreatif, kemudahan pengurusan perizinan, kemudian sertifikasi dan lain sebagainya, yang semua itu tentu harus hadir di dalam muatan Perda. Kemudian ada bentuk pembinaan, dan kalau perlu ada kehadiran pemerintah dalam bentuk anggaran, keberpihakan anggaran untuk para pelaku ekonomi kreatif. Begitu juga dengan pertanian, ada keberpihakan pemerintah untuk menjamin, menggaransi para petani, sehingga kehadiran pemerintah inilah yang termuat dalam pasal per pasal nanti dalam Perda itu sangat dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Oke. Seberapa kuat Perda ini mampu menghadirkan peran-peran negara, peran-peran pemerintah, peran-peran dewan yang sebagai inisiator Perda ini untuk memberikan fasilitas-fasilitas itu? Apakah itu nanti hanya sekedar teks-teks naskah yang muncul dalam Perda, tetapi secara implementatif juga sama dengan Perda lainnya yang ketika sudah disahkan, prosesnya sudah berjalan, Dewan sudah kunker, sudah mendapat dana pembuatan perda segala macam, tapi nggak ada realisasi yang konkretnya. Ini kan banyak terjadi. Saya kira gini Pak Toto ya, kita juga perlu mendorong ke pemerintah dalam hal ini secara teknis nanti diatur dalam perwali. Jadi saling menguatkan, tak bisa dalam perda itu saja, tapi perwali juga secara teknisnya. Nah itu yang mau kita juga dorong, sehingga sama-sama dari eksekutif dan dari legislatif dan eksekutif saling saling menguatkan, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Nurholis itu bisa terwujud. Jadi tidak serta-merta perdanya saja kita atur
benar juga kata Pak Toto, kalau hanya perdanya saja kita atur pasal demi pasal dan sebagainya, kemudian kita sahkan juga menjadi perda yang mandul. Ya, ini saya khawatirnya kan terjadi tumpang tindih karena memang masing-masing peran tugasnya ada dijalankan oleh SKPD yang terkait. Kemudian ada perda yang hadir untuk bisa memfasilitasi dan menjembatani itu. Tetapi tidak ada kesamaan visi antara eksekutif dengan legislatif dalam bagaimana menggagas sebuah konsep kampung kreatif, kampung tematik wisata, kemudian pertanian berkelanjutan dan segala macam, semuanya jalan-jalan masing-masing. Nah, ini yang banyak terjadi kalau saya amati. Bagaimana nanti mencoba mensiasati itu? Selain itu ya Pak Soleh, selain juga kita mendorong supaya secepatnya dibuat perwali, kita jangan lupa bahwa DPR juga punya fungsi pengawasan. Tentu kita juga harus konsen di situ supaya, ya mohon maaf kalau perda-perda sekarang yang tanda kutip mandul, itu memang fungsi pengawasan kita memang tidak jalan. Selain itu juga dari bagian penegakan perdanya juga nggak jalan. Nah, ini tentu harus kita dorong semua. Ya, artinya kan kalau bicara soal pengawasan, kembali lagi dong ke persoalan sebelumnya. Ngapain perda yang ada sebelumnya ini aja yang nggak dijalankan? Diperketat fungsi pengawasannya. Kan kita bicara bagaimana fungsi-fungsi yang melekat pada dewan ini ya, fungsi legislatornya dalam badan legislasi, kemudian di fungsi pengawasan, kenapa nggak ini aja diperkuat misalnya? Kan ada perda UMKM tadi udah disebutin, ada nggak udah mengatur tentang ekonomi kreatif sebelumnya? Terus bagaimana mau mengawin silangkan dengan konsep ini tadi kira-kira? Ya, jadi di DPRD kan ada 3 fungsi yang Pak Toto sampaikan tadi. Pertama, dalam tahapan Propemperda 2002 ini, kita menjalankan fungsi sebagai legislasi, pembuat peraturan daerah. Nah, kemudian ada yang kedua, fungsi pengawasan. Nah, di situ kita melakukan rapat kerja, tinjauan ke lapangan, kemudian mengecek langsung ke lokasi. Itu harus kita maksimalkan. Dan yang ketiga, fungsi anggaran. Ketika pembahasan ini, maka kehadiran kami adalah bagaimana bisa melaksanakan perda ini. Keberpihakan ketika SKPD terkait itu mengalami kebuntuan anggaran dan sebagainya, nah situ kita pecahkan bersama dalam hal pembahasan anggaran. Jadi ketika ketiga fungsi ini berjalan dengan baik, saya pikir perda ini akan berjalan dengan lancar. Memang ada kekurangan-kekurangan di perda-perda sebelumnya, nah ini jadi bahan evaluasi kita bersama, sehingga hal-hal yang belum diatur di perda sebelumnya, ini coba kita sempurnakan. Seperti itu Pak Toto. Ya, saya melihat gini Pak, bermain perannya antara fungsi-fungsi kerja, tupoksi dari legislatif dan eksekutif gitu ya. Ini kan dua lembaga negara dalam fungsi yang dijalankan oleh masing-masing. Saya pikir saya melihat fenomena sih ya, banyak sekali perda-perda yang diproduksi, dibuat, dirancang, digagas yang ternyata hanya sekedar sebuah formalitas dari peran tugas legislatifnya DPRD, tapi tidak mencoba melakukan evaluasi. Ya kan, karena nyatanya kan ketika ini muncul ternyata tidak diperhitungkan bagaimana penganggarannya, bagaimana pelaksanaan teknis dan implementasi dari sisi kemampuan perangkat SDM dan sebagainya. Belum lagi produk perwalinya. Ini kan prosesnya ini panjang. Pak. Panjang memprosesnya, tapi dalam konteks implementasi dan dalam pelaksanaannya juga ternyata kan tidak berjalan dengan cukup efektif. Ada apa ya kalau Bapak Pak Tarmidi dan Pak Ansari melihat ini fenomena seperti apa ini? Kita bicara dalam konteks Banjarbaru aja deh. Mengakui nggak Bapak nih, keduanya nih, bahwa memang dari fungsi itu ternyata tidak berjalan maksimal? Ya. Memang betul itu. Memang betul kan? Ternyata kan? Betul. Nah, ini kalau kemudian saya pertanyakan sebagai perspektif jurnalis itu kan dia bersifat kritis sekaligus skeptis gitu ya. Betul. Skeptis ini. Fungsi saya sangat setuju, benar bahwa Banjarbaru itu tidak bisa mengandalkan sumber daya alam. Betul. Dia kota yang menurut saya hanya memiliki 3 keunggulan: 1 perdagangan, 2 jasa, 3 pendidikan. Ini menurut saya. Gak tahu kalau Banjarbaru sendiri punya brand apa itu. Betul. Nah, ini semuanya udah cocok kalau menurut saya. Ada raperda tentang ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan, kemudian kampung wisata juga kan menurut saya juga sudah ini ya, termasuk juga mempertahankan lahan berkelanjutan, karena memang Banjarmasin dan Banjarbaru itu kan menjadi kota satelit dengan Kabupaten Banjar. Tapi yang ingin saya pertegas tadi itu bahwa apakah nanti perda ini yang diharapkan bisa mencoba mengcover yang disebut Pak Tarmidi tadi, realisasinya gitu. Saya tidak memberikan sebuah sikap skeptis yang berlebihan, apalagi sampai pesimis gitu ya. Saya sangat mendorong itu. Tapi udah dipikirkan nggak
Kan Bapak sendiri yang merasakan dan mengaku itu. Pengalaman sebelumnya sudah terbukti. Perda-perdanya banyak yang mandul gitu. Nggak ada perwali yang menjembatani secara konkret ke pelaksanaan teknisnya. Gimana nanti dengan perda ini juga kira-kira? Kira-kira gini Pak Toto, ya kita juga semua harus ngambil peran ya. Dari sekarang kita sudah mengambil peran gitu. Peran kita, peran legislatif dan peran eksekutif. Mari kita bersama-sama. Kalau peran legislatif saja kita tonjolkan nggak jalan juga karena kita bukan pengambil keputusan. Sementara peran eksekutif juga nggak jalan. Sementara jalan pengawasan di DPR-nya juga nggak jalan, sama saja kan ya. Jalan betul. Pengawasannya nggak jalan. Teman pengawasannya jalan, ininya nggak jalan. Jadi kita harus sama-sama ngambil peran. Mulai dari sekarang lah saya pikir di momen yang tepat hari ini kita sampaikan kepada seluruh masyarakat, pemerintah dan legislatif. Ini ayo kita sama-sama dorong agar raperda yang diusulkan ini benar-benar menjadi raperda yang memang diharapkan gitu loh. Jadi jangan sampai begitu perdanya jadi udah hilang aja. Sementara nggak ada actionnya sama sekali. Dari pemerintah juga nggak ada ditopang dengan anggaran, tidak ditopang dengan pelatihan-pelatihan. Terus ekonomi kita yang di lapangan ini kan jadi ya seperti yang Bapak Toto bilang tadi, ngapain juga dibikin perda, buang-buang anggaran. Ya seperti itu kan ya. Jadi ini harus kita dorong Pak. Kalau menurut saya mulai sekarang kita harus mengambil peran masing-masing. Kita sama-sama niatnya niat baik kita untuk agar masyarakat ekonomi kreatif, masyarakat di kampung wisata, kemudian lahan berkelanjutan ini juga harus mendapatkan tempat, mendapatkan perhatian kita semua, kira-kira itu. Iya. Saya tambahkan Pak Toto. Jadi 3 perda ini saya pikir selaras dengan visi misi wali kota. Saya sepakat itu. Jadi ketika mulai proses pembahasan, saya pikir semua SKPD harus memahami secara garis besar bahwa ketiga raperda ini sangat mendukung dari visi misi wali kota. Nah, artinya dalam implementasinya ke depan bahwa ini memang harus ditegakkan perda ini. Kemudian dihadirkan kemanfaatan dari perda ini ke masyarakat. Kan tujuan utama kita membuat perda itu adalah kebermanfaatan untuk masyarakat. Nah, oleh karena itu ini momentum yang pas saya pikir. Kita mengevaluasi perda-perda yang selama ini ada, tapi tidak semua ya Pak Toto ya. Ada beberapa yang tidak jalan. Ini kita evaluasi agar ke depan di era yang seperti yang serba cepat ini momentum percepatan Pak Toto. Kalau sinergi antara legislatif maupun eksekutif bisa bersinergi dengan baik, maka dampaknya juga terhadap kemajuan kota, dampaknya terhadap pembangunan kota. Artinya kewenangan kami kan terbatas. Ada 3 saja kewenangan kami. Fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Dari 3 itu kami berusaha untuk memaksimalkan peran-peran kami. Mudah-mudahan kita bisa menyamakan frekuensi, menyamakan persepsi. Artinya dari ketiga fungsi yang kami jalankan ini bisa ditangkap oleh pemerintah kota. Niat kami baik untuk memajukan ekonomi kreatif di Banjarbaru, kemudian membuat destinasi wisata-wisata, kampung wisata yang kita tidak memiliki sumber daya alam, tapi ada keunggulan, ada kekhasan dari Banjarbaru, dan ada tetap lahan pertanian yang tetap dipertahankan walaupun kita berada di kota. Tetap terjaga terjaga. Nah, ini harus ditangkap oleh pemerintah Kota Banjarbaru. Kami mengirimkan sinyal yang baik untuk pembangunan di Kota Banjarbaru dari 3 perda inisiatif ini. Ini harus sama kita frekuensinya sehingga capaian visi misi itu kami harapkan kami support dengan fungsi kami bisa untuk kemajuan Kota Banjarbaru. Saya sepakat semua itu ya dengan yang disampaikan. Tetapi dalam perspektif saya sebagai jurnalis dan realita yang saya tangkap di lapangan, masyarakat kita ini adalah masyarakat yang punya ekspektasi tinggi. Betul. Hadirnya pemerintah itu diharapkan bisa memberikan fasilitasi pada banyak hal. Betul. Dari hulu ke hilir. Misalnya saya ambil contoh. Ini saya rasakan dan saya buktikan langsung di masyarakat ketika saya berdiskusi dengan masyarakat pengrajin Kampung Purun. Mereka menginginkan ketika mereka dibantu dalam banyak hal. 1, pendanaan, 2, fasilitas sarana prasarana, 3, pemasaran. Dan kemudian 4, mereka diberi semacam insentif modal dan sebagainya. Artinya apa? Di situ daya kebertahanan mereka untuk muncul sebagai sebuah UMKM yang memiliki kreativitas
kemudian inisiatif itu sangat kurang. Nah, psikologis seperti ini ditangkap nggak? Bisa nggak itu nanti diterjemahkan dalam bahasa-bahasa redaksi perda misalnya, agar nanti perda ini cukup efektif? Katakanlah nanti perda mengatur tentang memberikan bantuan pendampingan teknis, pelatihan bla 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 bla, ya kan? Tetapi ditangkap nggak bahwa ternyata tidak seperti itu yang diinginkan masyarakat. Dia misalnya lebih konkret, kami tidak perlu pendampingan, kami tidak perlu ini, kami kasih dana aja sudah buat ini misalnya. Ini kan persoalan yang kemudian ternyata psikologis publik yang terkait dengan raperda itu tidak ditangkap, pada akhirnya tidak selaras gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang maksud saya yang terkadang menjadi sebuah kesia-siaan juga gitu ya. Bisa menangkap nggak Dewan sudah bagaimana seperti itu? Dan menangkap nggak dari para petani bahwa persoalan mereka ini apa sih sebenarnya, para pengelola kampung-kampung tematik ini apa gitu? Bisa nggak nanti diterjemahkan dalam? Jadi gini Pak Toto ya, jadi ini masih proses raperda ini masih proses dalam pembuatan naskah akademik. Ya, betul. Ya, jadi ke depan kita akan juga undang pada saat uji publik, mereka kita undang untuk memberikan saran masukan terkait raperda ini. Ya. Jadi pelaku-pelaku usaha di UMKM, di ekonomi kreatif, kemudian lahan pertanian berkelanjutan, kampung wisata, itu kita undang. Kita undang dalam rangka kita pingin tahu apa sih gitu loh. Seperti yang Pak Toto bilang, ini Pak Toto juga salah satu media yang juga memberikan sumbangsih yang luar biasa pada hari ini. Ini juga menjadi catatan buat kita. Ini akan kita perhatikan bahwa ternyata di lapangan begini loh gitu. Jadi ini kita undang dalam rangka uji publik. Dan ini tidak cukup sekali kita undang dalam rangka itu. Dalam rangka kita bagi nanti NA yang dibuat oleh lembaga yang yang membuat dari Unlam. Jadi kita undang mereka dalam rangka memberikan saran masukan terkait dengan 3 raperda ini. Tentu ini akan mengcover satu, yang kedua kita juga pingin dalam hal ini eksekutif SKPD itu bisa menerjemahkan visinya wali kota. Jadi jangan sampai begitu raperda ini jadi, kemudian itu mau dijalankan di lapangan, SKPD itu nggak nyambung, kan susah jadinya kita juga. Kan harus sama-sama berjalan. Makanya saya bilang yang namanya eksekutif, legislatif ini harus mempunyai peran masing-masing. Eksekutif perannya seperti apa, kemudian legislatif perannya seperti apa. Jangan sampai perda jadi, begitu mau di action, perwalinya sudah jadi, SKPD-nya nggak jalan. Nah ini kan tentu juga harus kita saling bersama-sama. Kira-kira begitu Pak Toto. Ada yang mau tambahkan? Ya, jadi memang kita memahami ya, karena kita sering turun ke lapangan. Kita reses, kita silaturahim, kita sangat mengerti kondisi masyarakat di bawah. Banyak hal-hal yang disampaikan oleh masyarakat, pelaku ekonomi kreatif, masyarakat sekitar kampung wisata, para petani yang disampaikan. Memang kehadiran pemerintah adalah untuk ibaratnya menyuntik Pak Toto. Menyuntik awal, tapi kita jangan ketergantungan. Nah, disinilah peran pemerintah bagaimana bisa memandirikan para pelaku-pelaku di bawah. Jadi jangan sampai ketika sudah diberi bantuan, dia meminta bantuan kembali. Tapi bagaimana ketika diberi bantuan oleh pemerintah, dia menjadi mandiri dan menjadi pilot project untuk pelaku-pelaku yang lain. Nah, ini fungsi yang harus dijalankan sehingga semakin beranak pinak keberhasilan, keproduktivitasan, kreativitas menularkan kebaikan-kebaikan, kebermanfaatan ke banyak pihak. Nah, ini yang kita harapkan Pak Toto. Saya gini Pak, sederhananya Pak. Kenapa saya selalu melihat dari perspektif yang kritis Pak ya? Karena ini data dan fakta yang saya dapatkan ya. Saya harus mengatakan dan kenyataannya seperti ini. Tidak sedikit loh Pak ya, naskah akademik yang dibuat oleh para lembaga-lembaga yang memproduksi itu nyatanya juga duplikasi Pak. Replikasi bahkan copy paste, tidak melihat yang situasinya. Sementara mohon maaf, realitasnya anggota dewan boleh melakukan reses, komunikasi dan segala macam, tapi saya katakan dengan jujur tidak banyak, tapi ada beberapa yang tidak bisa menerjemahkan dengan bahasa akademiknya. Nah, lalu yang kemudian muncul adalah naskah akademik yang dibuat kemudian dipaksakan dengan situasi yang tidak sesuai dengan itu, atau sebaliknya.
Sederhananya, saya hanya berpikir kenapa nggak sih membuat sebuah gagasan konsep kalau bicara soal kampung kreatif. Misal dibikin tematik. Ini ada kampung Purun. Ya. Kenapa nggak menggunakan pihak ketiga melalui program CSR, pembinaan lingkungan. Misal nih ya, ada bandara di sini. Kenapa nggak Angkasa Pura menjadi sebuah BUMN yang membina mereka? Dari mulai prosesnya. Dan mereka kemudian memberikan space panjang dong di Angkasa Pura, di bandara. Ada Purun ini, ada Purun di fasilitas, dikasih kantor, dikasih toko, harga, labeling dan segala macam. Sehingga ketika orang pulang dari Banjarmasin, dari Banjarbaru, dari Kalimantan Selatan, dengan bangga mengatakan ini loh khas daerah Kalimantan Selatan. Dari mana Banjarbaru? Spesifik lagi dari mana Kampung Purun? Labelingnya muncul. Jadi sebuah brand. Kenapa misalnya jamu nggak menggunakan pihak ketiga? Misal, katakanlah perbankan yang beroperasi, ya katakanlah semua perusahaan-perusahaan itu dibikin tematik gitu, lalu dirangkum menjadi sebuah perda yang sudah ada yang di UMKM dan segala macam. Ini bayangan saya sih kalau ini nggak diterjemahkan dengan bahasa hukumnya, bukan bahasa hukum, bahasa ininya gitu Pak. Itu kan lebih ini, jadi nggak lagi kita repot bicara anggaran, nggak lagi repot bicara penginian, semuanya udah punya tanggung jawab sosial CSR-nya. PLN misalnya membina apa, jadi tematik semua di sini. Nanti kampung wisata juga ada muncul labeling, nanti misalnya gazebo-nya dan segala macam. Ini saya Pak lihat kok saya yang mana ya. Ini masanya ini tadi yang saya katakan dari awal, realitasnya memang seperti itu, tidak hanya hampir di seluruh Indonesia. Seringkali Raperda itu duplikasi, replikasi, mengubah sedikit. Yang dari daerah mana enggak, ini kan ribuan nih Pak. Betul. Ya kan? Betul. Ketika misalnya ditelaah ternyata cuma sekedar pengalihan dan perubahan bahasa saja. Tapi realitasnya tidak bisa diadopsi karena berbeda geografis, tempat, situasi dan kondisinya. Kira-kira gimana nih Pak? Memang jujur Pak Toto, itu sering kita temukan juga. Apalagi saya ketua Baperda, wakil kita pada saat disuguhkan NA, disuguhkan draft, kita juga buka-buka di daerah lain gitu ya. Loh ini kayaknya copy paste daerah ini nih gitu kan. Jujur kita akui pernah begitu, kita temukan gitu, tapi tidak semua lah. Iya, makanya tidak semua. Kita temukan. Terkait dengan pihak ketiga terkait dengan Raperda yang kita dorong Pak. Kita dorong, saya kebetulan di Komisi 2 terkait ekonomi keuangan, tupoksinya adalah ekonomi dan keuangan. Kita dorong pemerintah dalam hal ini agar kayak di bandara itu dibuat counter gitu. Kita sudah minta itu. Kita minta itu, tetapi kearifan lokal lah saya bilang diutamakan di situ. Jangan orang luar dulu. Kita orang dulu dikasih space di mana, di pojok atau di mana. Setidaknya adalah kebanggaan Banjarbaru bahwa ini hasil kreativitas dari warga Banjarbaru yang bisa kita suguhkan buat tamu-tamu yang dari luar. Ada nggak Pak melihat Pak? Satu space yang dikasih di bandara saja. Banjarbaru belum, tapi kalau provinsi sudah. Yang menjadi identitas Banjarbaru di sana, misalnya Kampung Purun. Belum. Setahu saya nggak ada Pak. Belum ada. Kenapa itu aja nggak diperjuangkan? Dipasang di etalase dengan berbagai macam produk, kemudian ada desain kreatif yang dimunculkan. Identitas Kota Banjarbarunya kan muncul. Kampung kreatif, Kampung Purun gitu. Itu sederhana sekali maksud saya Pak, tetapi kan cukup efektif untuk kan bandara itu pintu gerbangnya. Iya. Orang pasti melihat gitu. Nah, kenapa berpikir terlalu terlalu ideal gitu ya. Tapi yang nyata yang bisa dilakukan kenapa enggak itu? Iya. Jadi pemerintah Kota Banjarbaru sudah memulai itu Pak Toto. Baru saja launching di MES L. Ya kan? MES L. Oke, dia untuk mengakomodir UMKM segala macam kan hasil-hasil produk Dekranasda hasil-hasil kerajinan dari berbagai lapisan masyarakat di Kota Banjarbaru. Ke depan saya sepakat sekali di bandara ataupun di mall itu harus ada, bahkan di retail modern sediakan space untuk kerajinan hasil-hasil produk utama Banjarbaru. Itu harus masuk di dalam perda untuk mengatur hasil retail itu. Kalau perlu di halaman retail modern Indomaret nyebut merek ya, itu hadirkan keberpihakan pemerintah. Pemerintah punya kekuasaan untuk mengatur itu, Pak. Nah, itu yang saya maksud. Bisa nggak misalnya di perda itu? Kan tadi saya bicara setback ke belakang, bicara soal naskah akademiknya. Menangkap nggak psikologisnya? Berpikir nggak bagaimana strateginya? Bagaimana kemudian membuat sebuah formulasi yang tepat? Kan begitu banyak potensi. Kenapa nggak banyak pihak ini diajak gitu loh?
ini kan ada cara pandang saya gitu ya. Kira-kira gitu. Bahkan saya menginginkan setiap retail modern itu tas purun Pak Toto. Nah, iya, betul. Gunakan produk Banjarbaru. Jadi kita kan dilarang kantong plastik ya di Banjarbaru, tapi menggunakan produk cetakan masing-masing retail modern kan. Iya. Harusnya ambil produk dari Kampung Purun untuk tas belanja. Iya. Wajib Pak Toto. Yang diganti kan kalau ditanya ya kita belanja di kasir 5.000. Ya, kenapa nggak misalnya ya mungkin ongkos produksinya ya nggak apa-apa lah, anggap 10.000 gitu. Saya pikir juga orang juga merasa tertarik, toh kan dia bisa digunakan berkali-kali dengan harga yang sama. Jadi ya itu tadi yang saya harus bilang. dimuat Pak Toto dalam produk hukum. Nah, jadi mengatur orang berinvestasi silakan, tapi bantu. Ya. Kenapa itu yang saya maksud nggak muncul gitu ya? Saya ini sangat jarang ya. Ini sebenarnya bisa menjawab bukan kita loh ya. Iya, pemerintah. Maksudnya kita akan memberikan masukan, kita berikan saran sebagai fungsi maksud kita berikan saran seperti itu. Nah kemudian tadi Pak Toto saya ingin menanggapi masalah naskah akademik. Iya. Kami dari awal memang kita belajar dari sebelumnya ada copy paste itu ada. Yeah. Tapi ke depan kami berharap ada tinjauan ke lapangan. Nah, jadi mereka tim pembuat naskah akademik ini harus melakukan uji petik ke lapangan, harus mensurvei. Nah itu yang saya maksud. Kita sudah menyampaikan itu Pak. Iya. Jadi contoh kemarin Perda jaringan utilitas. Kami berharap mereka meminta langsung Pak Toto ke lapangan, ngecek ke lapangan, berdiskusi dengan pemangku kepentingan, penggiat yang langsung pelakunya, mereka melaksanakan itu. Nah ini juga ketika bicara kampung wisata, mereka pembuat tim naskah akademik harus turun ke kampung-kampung tematik tersebut. Karena kan yang bikin itu Pak, mereka kan punya disiplin ilmu yang belum tentu sesuai dengan ininya. Betul. Dia kan bicara tentang naskah akademik dari sisi bahasa hukum, Betul. menyusunnya, tapi tidak bisa menangkap psikologisnya bagaimana, konteksnya bagaimana, atmosfer yang terkait dengan suasana rancangan perdanya kayak apa. Yang ini yang jadi mulai tahun kemarin Pak Toto sudah kami berlakukan itu. Jadi tim pembuat naskah akademik tidak hanya duduk di depan laptop, tapi harus turun ke lapangan. Saya punya usul loh Pak. Ya. Kalau bicara soal usul inisiatif selain dari anggota dewan, saya pikir banyak pihak yang bisa diminta masukan karena dia bersentuhan langsung. Betul. Misal ya kalau menurut saya aktivis atau LSM atau lembaga-lembaga NGO yang bergiat pada bidang pemberdayaan. Kalau itu mau dikaitkan dengan perda-perda yang terkait pemberdayaan. Ada kawan-kawan wartawan yang dia bisa menangkap gitu kan. Kemudian kenapa nggak melakukan analisis berdasarkan tracking jejak digital publik melalui konten-konten yang terkait Banjarbaru sehingga muncul sebuah isu yang bisa diinikan. Lalu kemudian benang merahnya nih kita terjemahkan seperti apa? Dari artinya muatannya akan lebih banyak daripada hanya sekedar yang naskah akademik yang dibuat tim ahli lalu kemudian dia turun ke lapangan, tetapi toh ini hanya sekedar syarat formalitas saja. Dia turun, ada foto, ada dokumentasi, tapi bisa nangkap nggak? Beda tentu dengan orang-orang yang langsung bersentuhan dalam jangka waktu lama, berdiskusi, berinteraksi. Itu akan lebih beda. Menurut saya Pak masukan. Kira-kira bisa itu masukannya sangat bagus. Kita undang juga di luar pelaku. Kita juga mengundang kawan-kawan dari media dalam rangka memberikan masukan dan saran. Saya pikir kenapa enggak? Karena ini kan yang namanya perda ini kan tujuannya adalah untuk kemaslahatan masyarakat banyak, untuk kebaikan, untuk kesejahteraan. Kan begitu tujuannya. Kita bukan bikin perda malah menyengsarakan, bukan? Iya. Gitu. Saya gitu Pak, banyak sih sebenarnya menurut saya potensi yang bisa digarap dan dimaksimalkan di Kota Banjarbaru. Yang saya berikan contoh tadi sesuatu yang menurut saya belum ditangkap ya, bukan belum ditangkap ya, tetapi mungkin belum dilaksanakan saja. Wacananya sudah ada, keinginan sudah ada. Itu kan sesuatu yang konkret Pak. Bandara pintu gerbang, saya pikir, dan bandarnya udah megah loh Pak. Kenapa nggak ketika pintu masuk itu dikasih space saja ukuran 3x2, 3x3 gitu, hanya sekedar memajang gitu, untuk menunjukkan identitasnya gitu ya kan. Ini angan-angan saya tadi juga Pak Ansari udah bilang, kenapa nggak diganti dengan itu? Nah, pertanyaan saya kenapa mengelimpahkan itu ke eksekutif? Kenapa nggak berinisiatif kemudian mencoba menyusun itu dalam satu konsep raperda
yang bisa mengakomodir semuanya dijadikan satu. Kan pemerintah aja bisa bikin omnibus law yang bisa mengcover ratusan undang-undang. Kenapa nggak bikin satu perda tentang dikombin menjadi bahasanya perda omnibus law atau apa yang gitu ya, yang membahas tentang itu gitu. Sekali-kali udah bikin inisiatif. Ada perda kita yang mengatur semuanya, perda pajak. Perda pajak. Retribusi yang dijadikan satu semua Pak Toto. Tapi kan bicara pajak. Pajak, iya. Dia khusus bicara itu. Nggak, saya kira ini satu Mas, oleh satu masukan dari Pak Toto. Iya. Beliau ingin supaya itu ada perda yang mengatur itu. Perda induk. Dan itu kebetulan kan inisiasi dari Radar Banjarmasin. Bagus juga. Itu luar biasa dari masyarakat kan, dari masyarakat perlu. Kebetulan karena kita ada penambahan Perda itu boleh, kapanpun boleh. Iya. Jadi nanti kita masukkan di tahun 2022 ini penambahan Perda terkait dengan raperda apa tadi, misalnya begitu. Bisa, nggak apa-apa, bisa saja. Karena jadi kita sudah dorong sebenarnya Pak Toto supaya Banjarbaru itu punya space dari dulu. Dulu kita sudah dorong, kita sering kok rapat kerja, terutama kami bermitra dengan bandara, UMKM, pajak parkir itu di komisi kita. Kita sempat minta, karena juga salah satu keluhan dari pengusaha Banjarbaru, kenapa sih kok susah sekali masuk di bandara itu mendapatkan space, mahal sekali Pak, setiap ubin segini-gini gitu. Kan bisa ini kan harus dapat dispensasi. Betul, gitu harus disuruh tuh Pak. Ini anggaplah saya suara masyarakat gitu ya. Iya. Dewan bisa berkoordinasi dengan eksekutif dinas yang terkait, yang nanti yang muncul bukan UMKM-nya tapi dinasnya muncul dengan brandnya, tetapi dia akan menjadi fasilitator lapak-lapak ini, misalnya pedagang A, pedagang B, pedagang C, semuanya jadi satu etalase gitu. Betul. Nanti yang bisa mau pesan dalam jumlah banyak, yang pesan ini bisa mungkin dalam etalasenya sekedar display contoh gitu ya kan. Nggak perlu dipajang tapi semuanya bisa terakomodir gitu loh. Saya pikir perlu didesak juga nih. Saya udah pernah kemarin mengundang Angkasa Pura, tapi saya nggak nanya itu juga. Padahal kayaknya Pak yang baru ini beliau sangat sangat ini sekali dengan pariwisata, dan beliau melihat bahwa justru malah banyak yang belum tergarap dengan maksimal. Kayak perlu Pak diundang saya. Kita ajak nanti mungkin suatu ketika podcast bersama. Ya, itu menarik tuh, membahas satu topik dengan narasumber yang berbeda. Itu menarik. Saya undang juga nanti kalau perlu Pak Wali Kota. Karena apa yang saya tangkap ini kan katakanlah suara masyarakat yang saya dengar juga gitu. Ya, bahwa sinergisnya itu nggak ketemu pada satu titik yang sama gitu. Dewan dengan perda inisiatifnya, eksekutif dengan visi misi wali kotanya, BUMN dengan orientasi dan target bisnisnya. Kenapa nggak disinergikan gitu ya? Kita harus semua jalan bareng lah, ada goodwill dari pemerintah terkait dengan itu. Jadi nggak bisa juga, contoh saja kita juga sempat diskusi panjang dengan bandara, rekrutmen tenaga kerja saja. Kenapa nggak menggunakan tenaga kerja lokal? Ini juga sempat kita permasalahkan waktu itu, ribut juga jadinya kan. Ini kan terus ini harus semua Mas, jadi bukan hanya kita, tapi pemerintah Kota Banjarbaru juga ikut mendorong, sama-sama kita push sehingga terwujud itu semua. Ini susahnya kalau muncul ego sektoralnya itu. Saya juga memahami sih ketika masalah tenaga kerja itu nggak bisa mengakomodir lokal karena memang mungkin sumber daya mereka standarnya ada, mereka juga harus ketentuannya outsourcing pihak ketiga dan segala macam. Tetapi sesuatu yang tidak perlu masalah teknis itu, cuman nyediain space aja gitu loh, kok masa nggak bisa? Artinya kalau saya melihat dari perspektif yang saya balik, ini persoalannya bukan di Angkasa Pura, mungkin menurut saya. Ini persoalannya ada di pemerintah Kota Banjarbaru dan DPRD Kota Banjarbaru sendiri. Ini kenapa nggak dua-duanya berkomitmen kuat? Dorong dong. Ya kan? Kita kalau perlu media akan membangun isunya nih. Angkasa Pura kenapa nggak buka gitu ya? Terima kasih nih. Saya setuju. Kita sudah saya sepakat itu Mas Toto. Ya kan? Sepakat sekali. Artinya memang daya dorong pemerintah kota dan DPRD masih kurang. Ya, dan diakui ya untuk itu ya. Iya, kita kan harus fair. Harus fair. Dan kami sangat welcome Pak Toto terhadap masukan, kritikan dan masalah. Karena apa? Tujuannya pasti untuk pembangunan. Tujuannya untuk Banjarbaru lebih baik gitu kan. Untuk mensejahterakan masyarakat. Dan itu sesuatu yang positif itu ya harus kita maknai untuk perbaikan kita ke depan. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Toto tadi gitu.
Ya, oke, Pak, kita nih asik ya ngobrol. Sangat asik. Udah 40 menitan ya. Waduh, mantap sekali. Satu pertanyaan pamungkas saya, Pak, mungkin luar dari konteks ini, karena yang bicara di depan saya saat ini adalah para wakil rakyat, para politisi, dan para dalam tanda petik representasi partai. Saya bicara dalam konteks yang lebih luas. Kacamata Bapak melihat bagaimana kepercayaan publik terhadap partai politik yang pada saat ini menjadi alat, ya, instrumen dalam konteks tata kelola negara yang lebih banyak membawa kepentingan kelompok. Ya, kita bahasakan dengan bahasa yang sudah sekarang populer, oligarki lah gitu ya. Anda, ya, Pak Ansari dari PKS, Pak Tarmedi dari PKB. Bagaimana melihat memandang itu dalam konteks secara pribadi ketika ada benturan dalam posisi sebagai apa ya bahasnya, kader partai saja lah. Saya mulai dari Pak Tarmedi dulu. Kita melihat begini, memang iya ya, kadang-kadang kita temukan kita tetap ingin selalu dekat dengan masyarakat. Jadi prioritas utama kita adalah masyarakat. Terkait dengan partai, memang masyarakat sampai saat ini pun tingkat kepercayaannya masih rendah. Tetapi jangan lupa bahwa sekarang partai pun tidak bisa lepas dengan figur seorang kadernya. Jadi meskipun bahasanya partai itu tingkat kepercayaan masyarakat rendah, tapi figur yang diusung oleh atau figur yang ada di dapil itu ternyata bisa mengayomi masyarakat. Saya pikir bukan partainya yang menjadi tolak ukur, tapi figurnya. Jadi seorang kader kemanapun dia pergi, kemanapun dia pindah perahu, pasti akan diikuti oleh masyarakatnya. Jadi dua-duanya ini saya pikir tidak bisa dikait-kaitkan. Tapi kalau dia udah masuk dalam sistem dan garis haluan partai jelas, gimana itu, Pak? Walaupun dia memiliki elektabilitas, popularitas, dianggap memiliki kapasitas, kompetensi, kedekatan dan segala macam, tapi mampu nggak berbuat ketika punya kebijakan garis haluan partai? Ini saya bicara dalam konteks bagaimana peran-peran politisi, elit partai, para wakil rakyat gitu. Memang susah ya, jadi kita bahasan itu pekerja partai. Nah itu yang saya maksud, kata kunci udah ngomong ya. Memang susah, jadi kita ini pekerja partai, jadi siap gerak perintah bos gitu bahasanya. Nah ini jadi persoalan juga buat kita, sebenarnya itu bertentangan dengan apa yang dimaui oleh masyarakat. Nah ini gimana cara kita menjawabnya juga? Gimana Pak Ansari? Ya, jadi kita bicara demokrasi, tentunya pasti salah satu instrumennya adalah partai politik. Iya. Tadi sampai Pak Toto, oligarki. Kita bicara sistem nih Pak. Iya. Memang saat ini mau tidak mau kita harus mengakui bahwa apa kata perintah ketua partai tentunya di bawah pasti mengikuti, walaupun bertentangan dengan hati nurani. Karena sistem kita, sistem perpolitikan kita belum dibenahi dari tingkat pusat sampai daerah. Nah ini yang memang kita secara pribadi juga mengkritik ya terhadap sistem secara keseluruhan kepartaian di Indonesia ini, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Tarmedi ketika sudah menjadi kader pekerja partai, artinya apa yang diperintahkan ketua umum maka semua harus tunduk sampai ke bawah. Nah ini yang sebenarnya bertentangan dengan ketika kita dipilih oleh masyarakat, Pak Toto, kita mendapat amanah dari masyarakat, ya kita mewakili suara yang memilih kita. Nah, kadang yang berbenturan itu adalah ketika kebijakan partai berbeda dengan keinginan masyarakat yang kita wakili. Yeah. Nah, ini saya juga sampai sekarang pun belum bisa menjawab karena ini bicara sistem. Sistem yang sampai sekarang juga kita melihat di Indonesia oligarki ini begitu belum ada solusinya. Kalau begitu masih pantas nggak ya wakil rakyat itu kita sebut sebagai wakil rakyat beneran gitu? Baik, pemirsa podcast Radar Banjar, ini pertanyaannya kayaknya susah sekali jawabnya. Dibuat KO kita nih. Susah sekali jawabnya itu. Tadi di awal saya katakan konteksnya ini bukan bicara Banjarbaru. Ini hanya bagaimana saya melihat perspektif dan cara pandang orang-orang yang berada pada
ranah politik, ya kan hadir sebagai wakil rakyat, tapi pada realitas empirik di lapangan dalam konteks dan sistem politik saat ini ternyata terpenjara oleh sebuah sistem yang membuat mereka tidak bisa merepresentasikan diri sebagai wakil rakyat. Dan kita berharap nanti Indonesia menjadi jauh lebih baik, Banjarbaru bisa lebih berkembang, dan pastinya kita berharap bahwa peran dan tugas fungsinya yang melekat pada DPRD dan wakil-wakil rakyat kita itu bisa berjalan dengan baik secara konstitusional dan tentunya pada koridor yang lurus gitu Pak ya. Karena seringkali juga memang ada pertentangan batin dan saya menyadari itu. Saya salut dengan bapak-bapak ini. Konflik batinnya mungkin cukup besar. Kok masih kuat gitu ya? Iya, kok masih bisa bertahan ya. Enggak tahu apa yang membuat mereka bertahan. Baik, kira-kira coba ya kalau kita diskusi lagi nanti terlalu jauh. Masih bisa didiskusikan panjang. Kita diskusikan lagi pada sesi dan tema. Kita bikin konten lagi nanti. Boleh. Dengan tema dan judul masih pantaskah mereka disebut wakil rakyat? Dan sumbernya ganti aja. Baik pemirsa podcast Radar Masin, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Banjarbaru dengan Ketua Pak Tarmidi dan Wakil Ketua Pak Nurholis Ansari. Terima kasih Pak Tarmidi, Pak Ansari sudah hadir menjadi narasumber kami dalam bincang podcast Radar Banjarmasin kali ini. Dan kita akan ketemu kembali dalam podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.